Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah ya. Semoga kalian sehat semua. Tadi kalian sudah istirahat ya, berarti sudah makan ya. Reza, kamu udah makan apa? Sakit? Bayam ya. Nasi kuning Amel, tempe tahu ya. Jadi kita semua makan makanan sehat supaya tubuh menjadi sehat dan semangat dalam aktivitas ya. Jangan banyak makanan yang mengandung pemanis atau pengawet buatan, menyebabkan tubuh kita bisa sakit ya. Baik anak-anak, Bu Guru akan melanjutkan pelajaran kita kali ini. Tapi untuk kali ini kita akan membuat keyakinan kelas dulu ya. Sebelum membuat keyakinan kelas, untuk semangat dulu. Semangat. Jadi keyakinan kelas ini nanti kita buat. Keyakinan kelas ini adalah hal-hal yang kita yakini nanti akan diterapkan atau digunakan oleh kelas kita. Ya. Keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi kita semua antara guru dengan kalian itu bersepakat ya, membuat hal-hal yang harus dilakukan di kelas ya. Ya, nanti kesepakatan kelas ini dilaksanakan oleh kita semua. Setuju? Setuju. Semester kemarin kalian sudah membuat ya, tapi dievaluasi lagi kita buat yang baru ya. Sudah siap? Ya. Bu Guru minta tolong untuk siswa putra letakkan ini ya. Tolong diletakkan 4 orang. Ya, seperti ini ya. 4 orang, silakan maju. Ya. Di sini. Tidak ada yang isolasi ya. Ya, sambil teman kalian membuat lem tasnya, Bu Guru bagikan dulu ya. Ini ya. Tasnya tuh. Jadi keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diakui oleh semua
semua manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya ya. Nilai kebajikan misalnya apa? Saling menghormati, terus tertib, ikhlas, hadir tepat waktu, ya. Apalagi menjaga kebersihan kelas, ya. Saling tolong menolong, menghormati orang lain. Nah, kalian bisa membuat itu ya, membuat kegiatan kelas itu berdasarkan nilai kebajikan universal. Ya. Nilai kebajikan ini ya nanti akan kita sepakati bersama ya. Jadi kalian inginkan kelas seperti apa? Ya. Nah sekarang silakan kalian tulis yang kalian inginkan kelas seperti apa berdasarkan kebajikan universal. Nanti ini akan kita buat untuk keyakinan kelas ya. Ya silakan ditulis. Ada yang belum dapat? Sudah? Ya, kalau sudah nanti kalian tempel di sini ya. Ini di sini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 ya. Sudah semua yang menuliskan? Ya, silakan kelompok 1 dulu. Ayo, silakan maju. Ayo boleh langsung dicobanya. Lanjut. Silakan dilanjut. Amel. Ayo, lanjut. Atas, ya atas. Lanjut, laki, ya. Lanjut, besar. Ya, besar, ayo, lanjut. membantu melekatkan ini untuk kita buat kelasnya, ya, kesepakatan kelasnya. Kelas berdasarkan kesepakatan bersama, ya. Ya. Jadi nilai keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan guru dengan murid, ya. Nanti kalian menginginkan kelas seperti apa? Ya, nanti guru bacakan satu-satu, ya. Jadi dengan kelas yang dibuat ini, dengan keyakinan dibuat ini,
universal. Ya, yang sudah kita lakukan, yang sudah biasanya satu dengan yang lain manusia itu saling apa? Menghormati, kemudian apa lagi? Menghargai, tidak apa? Mengejek, menghina orang tua, ya. Nah, itu nilai-nilai kewajiban yang harus dilakukan, ya. Terus kalau sudah, sekarang kita lihat. Ya, kalau sudah itu boleh, ya. Nah, guru bacakan, terima kasih, ya. Guru bacakan, ya. Ya, kalian menulis yang pertama, tidak mengerjakan tugas PR di kelas. Kalau tidak mengerjakan, maka diapain? Ya, bisa diberikan sanksi, ya. Terus juga pergi menjaga kebersihan kelas, hadir tepat waktu. Terus apa lagi? Datang sekolah tepat waktu. Tidak mengatai nama orang tua, ya, saling tolong menolong, tidak menyontek, main HP, tidak membuang sampah sembarangan, kelas yang bersih, dan bukan kelas yang bersih. Lagi, tidak bermain HP saat jam pelajaran, ya, datang tepat waktu, ya. Jadi guru bisa dilihat di sini, ya. Keyakinan kelas 6B, ya. Ya, kelas 6B. Satu apa? Hadir? Ya, hadir tepat waktu. Dua apa? Hadir tepat waktu. Jadi kalian kalau hadir itu harus tepat waktu, jangan ada yang terlambat, ya. Kemudian satu dengan yang lain apa? Saling ya, berarti saling menghormati, ya. Nah, saling menghormati ini diantaranya juga misalnya tidak mengatakan nama orang tua. Kemudian apa lagi? Kamu kalau pinjam barang temannya harus dikembalikan, itu menghargai barang milik orang lain. Tidak lupa akhirnya menjadi barang pribadi, lupa kembalikan, ya. Kemudian yang ketiga apa? Menginginkan kelasnya bersih, berarti menjaga kebersihan kelas. Kebersihan kelas. Apalagi menginginkan kelas yang ramah, ya, saling menghormati, menerapkan 5S, ya, berarti menerapkan 5S. Apa aja 5S? Senyum, senyum, salam, sapa, ya, terus apa lagi? Nah, yang keempat menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, Pantun.
Nah, ya, ini sudah tanda tangan Bu Guru. Ya, sekarang dari kelompok 1 ditandatangani, menandakan bahwa kita sepakat ya sudah membuat keyakinan kelas. Silakan Haya. Ya, ditandatangannya. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ada videonya masih ada. Kesamaan anjay. Malu. Ayo. Ayo cepat-cepat. Ayo silakan. Ayo Amel. Amel. Lanjut. Ata. Anissa. Yaki. Ayo, masih. Ayo lanjut. Ya, di bawah sini. Ayo lanjut. Ayo bisa silakan. Artinya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ayo lanjut. Ayo silakan. Ayo cepat gantian. Ayo satunya berjaga. Ayo silakan. Inilah keyakinan kelas kita ya. Guru harapkan kalian melaksanakannya ya. Karena ini adalah kesepakatan yang sudah kita buat bersama ya. Ini ada tanda tangan Bu Guru, tanda tangan kalian, berarti kita semua menyepakati inilah keyakinan kelas kita yang akan kita laksanakan. Paham? Ya, tepuk tangan buat kita semua. Siapa kita? Tepuk semangat. Ya, demikian keyakinan kelas kita ya. Mudah-mudahan ya. Mari kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Vera, apa kabar? Baik, Bu.
Guru dengar dari teman-teman, kamu kemarin tidak datang untuk mengerjakan tugas kelompok membuat tabung ya? Iya, Bu. Kenapa kamu tidak datang? Saya lupa, Bu, untuk mengerjakan ke rumah Kemal. Kok bisa lupa? Bu Guru ingin tahu alasannya. Setelah pulang sekolah, saya diajak ibu saya pergi. Setelah pulang, saya lelah mengisi bidang jarak. Kamu tahu tidak? Kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang mana ya? Dia tahu, Bu, keyakinan kelas mengerjakan tugas yang diberikan ibu guru. Lantas bagaimana ke depannya? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Benar nih, kami yakin. Iya, Bu. Ya sudah, jangan diulangi lagi ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sekarang kamu boleh ke kelas sama-sama. Tiara, Bu Guru dengar kemarin kamu dari anak-anak kamu ngata-ngatain Kaisar ya? Iya, Bu, saya sudah banyak matanya, Bu. Kenapa? Alasannya kok kamu ngata-ngatain orang tua? Awalnya saya tidak mikir alasannya. Ya, tapi Kaisa bolak-balik terus. Karena saya kesal, jadi saya katakan. Oh ya, emang kalau kesal itu sifat manusia. Bu Guru juga pernah kesal dengan orang. Tapi Bu Guru harapkan kamu ke depan tidak ulangi lagi. Kira-kira kamu tahu tidak sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas yang melewati kesepakatan lain. Ya, bagaimana untuk ke depannya? Saya janji tidak mengulangi lagi dan menerapkan keyakinan menghormati sama kelas. Serius, bisa janji. Janji, Bu. Baik, jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Jara sudah kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Fathia dari kelas 6B SDN Kebayoran Lama Selatan 11 pagi. Perasaan saya setelah restitusi bersama Ibu Dian, saya jadi tahu kesalahan saya. Tapi Ibu Dian tidak memarahi saya dan memberikan solusinya. Terima kasih Ibu Dian Susanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Putri Salsabila, SDN Kebayoran Lama Selatan 11, Jakarta. Perasaan saya setelah melakukan restitusi dengan Ibu Dian Susanti sangat senang, karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya menjadi tahu kesalahan saya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Dian Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dr. Anda Triana Kamaladewi, Bapak dan Ibu Guru sekalian yang saya hormati, juga termasuk pemateri kita yaitu Ibu Dian Susanti yang merupakan CGP Angkatan ke-7. Hari ini beliau berkenan untuk mensosialisasikan tentang diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di SD Kebayoran Lama Selatan 11. Baik, kita akan mulai saja acara sosialisasi diseminasi modul 1.4 dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda berikutnya yaitu kita akan dengarkan sambutan Ibu Kepala Sekolah kita kepada Ibu Dr. Anda Triana Kamaladewi. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak dan Ibu Guru serta Wali Khusus Ibu Dian Susanti, yang mana pada hari ini kita bisa dapat berkumpul bersama di dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama saya sangat berbangga ya, karena salah satu teman kita ada yang berhasil dalam pencapaian program pemerintah yaitu Guru Penggerak. Mudah-mudahan langkah Budian ini dapat diikuti oleh teman-teman yang lain
ya, sehingga dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi. Saya juga terima kasih kepada Bu Dian yang telah memberikan waktu untuk diseminasi ini. Mudah-mudahan Bu Dian kedepannya lebih baik, lebih sukses lagi, sehingga apa yang didambakan, yang diinginkan oleh Bu Dian berhasil dengan baik, terutama di bidang pendidikan. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan untuk acara ini lebih berjalan dengan lancar tanpa dalam apapun. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dewi. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan dengarkan, akan menyimak tentang penyampaian apa yang disampaikan oleh Ibu Dian. Oleh karena itu kita coba sama-sama aplaus dulu. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Hebat, hebat. Luar biasa. Mantap. Oke, mantap semua. Baik, kita sambut dengan aplaus bersama-sama. Pada Ibu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Kebayoran Lama 11 Pagi, Ibu Triana Kamala Dewi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, alhamdulillah puji dan syukur saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah bersedia menghadiri undangan saya dalam untuk diseminasi modul 1.4 budaya positif. Baiklah, kita mulai terlebih dahulu dengan tujuan pendidikan ya. Sebelum kita memulai dari modul 1.4, kita akan mengetahui dulu apa tujuan pendidikan kita sebagai guru ya. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, berarti di sini kita sebagai pendidik hanya menuntut anak supaya anak itu bahagia. Bahagia dalam artian mereka bisa berhasil mencapai tujuannya, mencapai impiannya untuk sesuai cita-citanya, dan sehingga mereka itu bahagia juga ya, baik itu bahagia dunia maupun akhirat. Nah, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi sebagai pendidik kita hanya menuntun tumbuh kembangnya anak, kodrat yang ada pada anak. Jadi anak dilahirkan itu memiliki kodrat yang ada pada dirinya ya. Mereka tumbuh atau ada bakat-bakat yang dibawa dari orang tuanya. Nah, disinilah sebagai guru kita mendidik supaya mereka itu, anak-anak itu dapat memperbaiki lakunya ya, perilakunya, bukan dasarnya. Jadi kita dituntut bukan merubah dasarnya, karena dasarnya itu memang sudah bawaan dari lahir ya. Jadi hanya memperbaiki lakunya. Memperbaiki lakunya di sini ya, terutama tadi misalnya perilaku yang negatif menjadi positif, yang tidak baik menjadi baik ya, sesuai supaya anak tumbuh sesuai kodratnya ya, kodrat yang ada pada diri anak. Nah, di dalam menuntun ini pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Jadi sini Bapak Ibu, anak-anak itu kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun.
anak-anak itu diibaratkan sebagai biji yang tumbuh, disemai, ditanam oleh Pak Petani, oleh kita Bapak Ibu, ya, di lahan yang disediakan. Jadi anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam, biji-biji jagung di tanah yang subur. Nah, jika petaninya itu merawat dengan baik, misalnya memberikan air, kemudian tanahnya juga disemai, ya, dirapikan, maka tumbuh biji jagung itu dapat tumbuh dengan baik, ya. Tapi kalau kita sebagai petani atau sebagai guru membiarkan anak itu tidak kita rawat, maka dia tidak dapat tumbuh dengan baik. Nah, disinilah peran kita sebagai pendidik, bagaimana menumbuhkan, bagaimana membuat anak-anak itu menjadi baik, ya. Jadi baik. Nah, pada modul 1.4 tentang budaya positif ada 6 bagian. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian juga disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam yang pertama, perubahan paradigma belajar, ya. Dalam perubahan paradigma belajar, ya, di dalam perubahan paradigma belajar, kegiatan pemantik, ya. Nah, Bapak atau Ibu berdua kita melakukan kegiatan, ya. Melakukan kegiatan, ya, Bapak atau Ibu. Ya, kegiatan ini misalnya Bu Eni dengan Pak Bay. Bu Eni ya mengepal, ada benda di tangan Bu Eni. Nah, dikepal dengan bendanya itu berharga, bisa emas, berlian, mutiara, ya, atau uang, ya. Dikepal. Kemudian Pak Bay berusaha untuk membuka. Coba dibuka, bagaimana Pak Bay? Ya, dengan segala daya upaya. Ya, ya, yang lain juga Bapak Ibu dipersilakan untuk berteman sepasang. Ya, jadi kita masuk ke dalam yang pertama dulu, perubahan paradigma belajar. Ya, di sini saya inginkan Bapak Ibu ya sepasang. Misalnya Bu Eni dengan Pak Bay, ya Bu Eni, kemudian Bu Sugi dengan Bapak Susilo. Ya. Pak Win dengan Pak Anwar. Ya. Ya, Ibu dengan Bu Har, kemudian Bu Mita dengan Bu Sipa. Ya. A dan B. Yang A menggenggam. Coba Bapak Ibu silakan menggenggam. Yang satu membuka. Ya. Dalamnya itu ada hal yang berharga, ya, bisa emas, mutiara. Coba dibuka ya temannya. Ya. Ada yang bisa kebuka? Waduh, susah ya. Ya, sulit. Ya. 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 Susah ya. Nggak mau ya? Ya. Ya, jadi ya Bu Eni ya tidak bisa membuka kepalan, Bapak Bay tidak bisa membuka kepalan Bu Eni, ya, atau sebaliknya Pak Susilo, ya. Ya. Kira-kira kenapa Bu Eni tidak mau membuka? Karena hak saya untuk menutup. Haknya untuk menutup. Kalau Bu Sugi? Pertahanannya kurang kuat. Bu Sugi bisa terbuka ya. Apa yang memotivasi Bapak Susilo membuka? Kerjasama yang baik, saling buka. Ya, kalau Pak Win? Ya, dia orangnya terbuka, jadi apa? Janji langsung dibuka ya. Bu Mita dengan Bu Supa susah. Ya, ya. Kemudian Bu Har dengan Ibu, ya sulit. Nanti kalau terbuka mas saya diambil Bu Dewi. Ya, ya benar ya. Jadi masing-masing kita mempunyai alasan atau pendapat mengapa harus menggenggam tangan, ya, atau mengapa harus kita memperkuatkan
memperkuat atau mempertahankan keyakinan kita. Ya. Nah, dari ini kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama, ya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan? Kenapa alasannya? Ya atau tidak? Tidak, ya. Mengapa? Tadi sudah diberikan alasan, mungkin karena takut hilang atau ya memang udah pasrah, ya. Jadi buka aja nih, nggak apa-apa, ya. Ya, atau misalnya, ya, mengapa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Ya, karena ingin mempertahankan, ya, mempertahankan sesuatu yang berharga, ya. Nah, dari permainan ini sesungguhnya siapa yang mengendalikan diri kita? Ya, diri sendiri, ya. Jadi diri kita dikendalikan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Nah, kemudian, ya, menurut William Glasser dalam teori kontrol mengatakan bahwa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi selama ini kita makna kontrolnya itu kita sebagai guru memaknai. Nah, pertama bahwa guru itu harus mengontrol murid. Jadi murid itu harus mengikuti kehendak guru. Ayo anak-anak, kenapa kamu berisik? Ya seperti itu. Ya, sebenarnya murid juga mempunyai hak untuk mengapa dia itu berperilaku berisik, karena mungkin dia sedang minjam pulpen, ya, berdiskusi, menyelesaikan tugasnya, kesulitan, ya. Jadi guru itu ya tidak boleh sepenuhnya mengontrol murid. Kemudian juga adanya bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Kita sebagai guru terkadang merasa bahwa penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Ya, mungkin kita menakut-nakuti atau ayo siapa yang mau maju? Yang mau maju nanti Bu Guru kasih hadiah nilai 90. Tepuk tangan. Yeay. Nah, ya, itu suatu penguatan juga, ya, penguatan yang positif, efektif, bermanfaat, ya. Sebenarnya hal itu tidak boleh Bapak Ibu, ya, menurut teori kontrol. Ya, kemudian juga bahwa kritik membuat orang merasa bersalah atau menguatkan karakter. Jadi sekarang, ya, kadang kita mengkritik anak-anak, kamu PR kerjakan di sekolah, coba kerjakan di rumah. Ngapain aja kamu bikin di sekolah PR? Taruh pulpennya, seperti itu, ya. Ya, terkadang mungkin seperti itu, ya. Ya, padahal kita ingin anak kita mungkin kita marahi supaya tidak mengulanginya lagi, ya. Ya, sebenarnya hal itu tidak boleh, ya. Kemudian juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, terkadang kita sebagai guru juga merasa bahwa kita sebagai orang dewasa berhak untuk memaksa anak-anak kita. Ya, menurut teori kontrol ini, hal ini tidak boleh dilakukan karena memang anak-anak mempunyai haknya juga, ya. Nah, ini paradigma stimulus respon terhadap penguatan teori kontrol. Jadi bahwa stimulus respon tentang dunia, ya, tentang stimulus respon ini menyatakan bahwa kebutuhan kita itu sama. Jadi teori stimulus respon ini ketika kita memberikan rangsangan, ya, kepada anak-anak, pasti anak-anak akan merespon, ya. Nah, ini menyatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap orang lain itu sama dengan kita, ya. Padahal menurut teori kontrol itu kebutuhan atau realita kita berbeda. Jadi tidak bisa dipersamakan dengan kita, ya. Kemudian juga semua orang melihat hal yang sama. Ya, jadi menurut stimulus respon dia berpandangan bahwa semua orang melihat hal yang sama, dipersamakan, ya, disamakan. Sedangkan menurut teori kontrol itu berbeda. Ya, setiap orang punya gambaran yang berbeda-beda. Kemudian juga menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, terkadang kita ada memaksakan atau menginginkan agar orang lain itu sesuai dengan keinginan kita, ya. Padahal menurut teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha untuk memahami orang lain. Teori stimulus respon juga menyatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan
Jadi kalau yang tidak sesuai dengan hal-hal atau yang diinginkan dianggap sebagai suatu kesalahan, ya. Padahal kalau menurut teori kontrol hal itu belum tentu, ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Seorang anak yang tidak mengerjakan PR, mungkin dia ada alasannya, ya. Kemudian juga stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya. Jadi diri sendiri dikontrol oleh orang lain. Sedangkan kalau teori kontrol menyatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, bukan dari orang lain, ya. Kemudian saya bisa pemaksaan adanya saat bujukan dan gagal, ya. Jadi adanya pemaksaan. Jadi yang diinginkan, kenapa kamu terlambat? Ya, besok kalau terlambat bu guru hukum. Tuh, ya. Jadi adanya pemaksaan, ya. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, sekarang kamu terlambat. Kira-kira besok kamu bisa terlambat lagi tidak? Tidak. Ya, kalau tidak, ya bagus, ya. Ya bagus. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ya, biasanya kalau stimulus respon itu menganggap bahwa yang kalah itu yang biasanya murid, ya. Tetapi kalau dalam teori kontrol, pola berpikir, model berpikir itu menang sama menang. Jadi tidak hanya guru yang menang, tapi juga murid menang. Murid menang dalam artian dia memberikan alasannya. Baik bu guru, besok saya terlambat lagi, saya akan bangun pagi, ya. Jadi dia juga menang walaupun kalah. Nah, sekarang sering kita dengar istilah disiplin, ya. Apa sih disiplin itu, Bapak Ibu? Ya, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Jadi disiplin ini biasanya anak-anak kita menginginkan apa yang diinginkan oleh gurunya, disiplin, ya, mengerjakan tugas, datang tepat waktu, kemudian pakaian rapi, tertib, ya. Nah, sedangkan disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman maupun sogokan, ya, maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini tumbuhnya nilai-nilai yang ada pada anak, ya, karena kesadaran dari dalam dirinya sendiri, ya, dari intrinsik, ya. Nah, tujuan disiplin positif menanamkan positif agar mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya yakin, percaya. Kenapa saya itu mengerjakan tugas? Saya harus rajin karena saya mempunyai cita-cita ke depan. Saya ingin menjadi dokter, saya ingin jadi polisi, ya. Ya, karena dia percaya nilai-nilainya, nilai-nilai yang ada di dalam diri mereka, ya. Nah, disiplin positif ini merupakan unsur terwujudnya budaya positif, ya. Nah, seseorang yang memiliki disiplin sendiri berarti mereka bertanggung jawab terhadap yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan anak Indonesia yaitu berdasarkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, ya. Apa aja? Beriman, bertakwa, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga berakhlak mulia, mandiri, bernanarkitis, berkolaborasi, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, ini contoh budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu budaya positif di sekolah yang sudah dilakukan di sekolah kita, ya. Jadi kita sebagai pendidik bercermin kembali kepada filosofi pendidikan kita, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, ya, bahwa mengingatkan pengaruh dari luar harus tetap disaring, ya. Jadi kita bisa menerima pengaruh dari luar, tetapi harus tetap menjaga kearifan budaya lokal. Apalagi alhamdulillah di sekolah kita, ya, di DKI Jakarta sudah ada mata pelajaran khusus yaitu PLBJ. Di dalamnya memuat berbagai
kesenian, makanan maupun tarian dari Betawi ya. Nah, ini budaya positif yang dilakukan selama pembelajaran. Sebelumnya saya belajar itu mengutamakan student center, sekarang mengutamakan teacher center, sekarang mengutamakan student center. Berarti siswa lebih aktif ya. Ya. Siswa lebih aktif lagi ya. Kalau dulu mungkin guru ya. Nah, pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah kita yaitu penerapan 5S ya. Upacara bendera, kemudian hari Rabu Pramuka, Kamis yaitu senam bersama dengan Bapak Susilo ya. Kemudian juga sholat duha bersama ya. Nah, ini sebelum melakukan kegiatan kita berdiskusi dulu dengan Bapak Ibu ya. Kemudian pembiasaan di sekolah yang sudah diterapkan, penerapan 5S ya, upacara senam bersama, sholat duha ya. Ya, sholat duha ya. Nah, ini pagi-pagi siswa kita disambut, alhamdulillah sudah berjalan kembali setelah Covid ya. Supaya mereka merasa senang bahwa ibu gurunya, bapak gurunya sudah menyambut sebelum mulai pelajaran ya. Kemudian juga upacara bendera ya, tiap hari Senin senam bersama ya, setiap hari Kamis, dan juga sholat duha oleh Bapak Haji Baihaqi ya. Nah, ini sholat duha ya, pembiasaan positif di sekolah kita ya. Pembiasaan ya, pembiasaan positif di sekolah kita. Pertama-tama campurkan. Kemudian juga ada ya permainan keripik jengkol. Nah, ini pembelajaran di sekolah yang berbasis pada budaya daerah. Jadi budaya Betawi ya. Ya, mungkin sesuai temanya anak-anak ya. Sesuai kelasnya. Di sini kelas 6 ada permainan keripik jengkol. Kemudian juga pembuatan es selendang mayang yang sudah dilakukan. Ya. Tuang adonan ke dalam Selanjutnya jadi kental seperti ya, ini proses pembuatan makanannya. Nah, ini testimoni ya. Ya, anak-anak merasa senang ya kalau pelajarannya selama ini sudah berubah ya. Tadinya mungkin ya saya lebih cenderung aktif, sekarang anak lebih aktif. Ini testimoni dari anak-anak kita ya. Ya. Kemudian juga ada ya testimoni. Selanjutnya juga ada testimoni Bapak Susilo ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam motivasi perilaku manusia ya. Setiap manusia mempunyai motivasi perilaku, dia itu atas dasar apa ya? Nah, Diane Goshen menyatakan bahwa dalam bukunya Restructured School Discipline menyatakan bahwa pertama, motivasi manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Anak-anak kita berbuat atau berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin dia datang pagi-pagi, tidak terlambat karena tidak mau dihukum. Apalagi pada saat upacara tidak mau dihukum di depan. Menggunakan topi ya, pakaian seragam lengkap karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin kita sudah ya kadang memberikan anak-anak, siapa yang datang Pak Awal, nanti Ibu Eni berikan
bintang, senyum. Ya, diberikan bintang 1. Besok lebih pagi lagi bintang 2. Kemudian lebih pagi lagi bintang 4 dan seterusnya ya. Bintang 7 ya. 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 Ya, anak-anak ya, jadi ingin mendapatkan imbalan. Siapa yang bagus amalnya nanti mendapatkan piala bergilir. Nah, bagus ya. Itu ya salah satu ingin mendapatkan motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan ya. Yang sebenarnya untuk motivasi perilaku ya tidak berdasarkan itu, tapi berdasarkan mereka itu menghargai diri sendiri dan nilai-nilai mereka yang percaya. Saya percaya bahwa beramal Jumat akan memberikan kebaikan, kemudian terhindar dari musibah ya, kemudian mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, jadi dari diri sendiri ya, bukan atas dasar hukuman atau penghargaan ya. Nah, sekarang apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ya. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi ya. Jadi kalau pelanggaran itu biasanya kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Yang terbaik adalah hukuman dengan restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan mereka walaupun salah bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Jadi walaupun salah dia tahu kesalahannya, kemudian mencarikan solusi. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, ditanya ya, kenapa tidak mengerjakan PR? Ya, Raka, saya tidak mengerjakan PR karena diajak oleh. Selanjutnya adalah identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal ya adalah hukuman. Hukuman di sini menyatakan bahwa sesuatu yang menyakitkan. Jadi memang kalau kita menghukum anak ya, itu anak sebenarnya secara psikologis dan secara fisik dia sakit ya. Apalagi kalau disuruh kita tangan, kita harus kerja ya. Kemudian tidak nyaman untuk anak dalam bentuk jangka panjang. Jadi anak-anak akan teringat terus waktu ibu gurunya menghukum di sepanjang sejarah hidupnya. Kemudian juga korban mendapatkan keadilan. Nah, jadi hukuman merupakan salah satu cara bahwa anak itu dalam rangka untuk mendapatkan keadilan, tapi sebenarnya tidak ya. Kemudian anak akan tersakiti. Nah, yang terbaik adalah identitas sukses. Dikatakan disiplin sukses yaitu terbagi dua, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ya di sini sesuatu itu harus terjadi. Seumpama bagian anak yang tidak mengerjakan PR nanti akan pada saat istirahat tidak boleh istirahat dulu, harus mengerjakan PR. Kemudian juga murid atau anak jadi tidak nyaman untuk jangka panjang ya, karena teman-temannya istirahat tapi dia tidak istirahat. Korban bisa diabaikan dan murid ya tidak aman. Sedangkan disiplin restitusi adalah merupakan pilihan. Nah, disiplin restitusi ini menguatkan anak untuk jangka panjang. Jadi mereka dengan kesalahannya kemudian mencari solusinya ya. Mencari solusi sendiri bagaimana untuk menangani dari masalahnya. Kemudian juga korban mendapatkan ganti, yang murid mendapatkan penguatan, terutama penguatan positif tentang nilai-nilai keyakinan yang diyakininya. Ya baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini ada permainan tindakan guru ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ya coba Bu Eni mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, bagus. Kemudian juga meminta lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Sampai Bu berarti hukuman Bu. Ya hukuman, bagus ya. Ya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis kira-kira apa?
tentunya kesepakatan antara murid dan guru dan sudah dibahas. Kalau penghargaan adalah benda atau peristiwa yang memberikan dibuat. Penghargaan ini efektif jika dalam waktu yang pendek. Jadi murid ingin mendapatkan apa atau ya mendapatkan benda atau penghargaan. Nah, ini kan tergantung pada penghargaan. Jadi murid akan bergantung kepada penghargaan. Dia tidak menyadari bahwa perbuatan itu sebenarnya perbuatan yang baik. Ya. Kemudian restitusi, ya tadi sudah jelaskan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kalau murid melakukan kesalahan, ya tidak dihukum, ya malah murid itu ditanya ya untuk memperbaiki kesalahan. Ya misalnya, jadi murid kamu kalau kamu seperti ini mengambil makanan teman kamu itu perbuatan yang bagus tidak? Ya saya tidak. Kemudian bagaimana solusinya? Ya, mungkin besok saya akan membawa makanan dulu ya. Apakah kamu akan mengulangi lagi? Tidak Bu. Berarti kamu melanggar keyakinan kelasnya, ya menghormati orang lain. Kemudian restitusi juga dinyatakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi ya, dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka yakin bahwa dirinya itu ingin seorang seperti apa ya. Jadi saya misalnya berbuat kesalahan, saya tidak akan mengulangi lagi, saya menjadi orang yang disiplin. Kedepannya saya ingin menjadi disiplin. Nah ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program lainnya. Kalau restitusi untuk menebus kesalahan, bukan belajar dari kesalahan. Jadi dengan kesalahan itu, murid mengetahui kesalahannya, kemudian memperbaiki hubungannya, dan selanjutnya memberikan tawaran solusi dari kesalahannya. Ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya Bapak Ibu, jika anak-anak ada yang melakukan sesuatu, kita tidak langsung menghukum, tapi kita lihat dulu ya. Misalnya Budi suka mengambil makanan temannya, mungkin dia lapar ya, dia ingin bertahan hidup ya, orang tuanya tidak memberikan uang jajan atau tidak memberikan bekal, sehingga makanan temannya suka diambil ya. Nah di samping itu dia juga membutuhkan rasa kasih sayang, dia menginginkan gurunya untuk menegurnya, atau bisa juga nanti guru manggil orang tuanya ya. Ini Budi merasa disayangi oleh gurunya ya. Kemudian juga kebutuhan akan penguasaan. Budi merasa senang karena ditakuti teman-temannya, dia sudah menjadi jagoan untuk mengambil makanan teman-temannya. Kemudian juga kebutuhan akan kesenangan. Nah di sini Budi senang kalau melihat temannya nangis atau ekspresi wajah temannya yang menjadi marah ya karena makanannya diambil. Kemudian juga kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan di sini dia ingin bebas, tidak ingin diatur ya. Dalam posisi pemantau. Kalau dalam pemantau ini berarti guru mengawasi ya. Mengawasi ini contohnya mengawasi murid, peraturan apa yang kamu melakukan ya, sanksi atau konsekuensinya apa ya. Guru lihat kamu sudah 3 kali terlambat ya. Besok jangan terlambat lagi ya. Tanggal 15 terlambat, tanggal 20 terlambat, 25 terlambat. Jadi adanya data-data ya. Kemudian yang terakhir nih, yang terbaik adalah posisi manajer. Guru berbuat bersama murid ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi walaupun salah, murid itu ditanyakan kenapa kesalahan, mengapa kamu tidak mengerjakan PR. Dan mungkin semalam orang tua saya mengajak saya jalan-jalan Bu, ya saya kecapean terus langsung tidur ya, akhirnya lupa PR-nya ya. Jadi ditanyakan dulu alasannya ya. Kemudian kira-kira kamu selanjutnya bagaimana kalau kamu akan terus seperti ini ya. Terus kemudian apa misalnya, oh tidak Bu, nanti saya akan kerjakan ya. Jadi ada penawaran solusinya dari anak itu sendiri ya. Jadi anak diberikan solusi untuk kesalahannya, memperbaiki kesalahannya. Nah di dalam segitiga restitusi ini
tidak segitiga. Pertama, menstabilkan. Ketika seorang anak merasa bersalah, kita harus menstabilkan identitas anak dulu, ya. Jangan langsung memarahi anak. Jadi kita harus melihat dulu, membuat anak tenang, ya. Membuat anak tenang. Ya, hanya menenangkan. Oh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu guru juga dulu sekolah pernah tidak melakukan mengerjakan PR, ya. Jadi bukan kamu saja, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah, terus ditanyakan alasan. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan PR, seperti itu. Kemudian baru ditanyakan solusinya. Kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita belum? Ya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas tentang tidak mengerjakan PR. Berarti apa? Mengerjakan tugas guru, ya. Nah itu melanggar keyakinan kelas. Nah selanjutnya bagaimana? Apakah kamu akan seperti ini terus? Tidak Bu, saya akan mengerjakan PR untuk selanjutnya, tidak akan mengulangi, ya. Nah ini penerapan segitiga restitusi yang sudah dijalankan dan sudah dijalankan, ya. Ya, jadi restitusi ini, ya, anak dipersilakan untuk berpikir, kemudian bertanggung jawab, mengeluarkan pendapatnya, memberikan solusinya, ya. Ada 3 tahap, stabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan, ya. Nah ini gambar segitiga restitusinya, ya. Nah ini contoh kasus penerapan pertama, siswa tidak mengerjakan tugas kelompok. Ya, ada salah satu siswa di kelas 6B tidak mengerjakan tugas kelompok, membuat bangun ruang, yaitu membuat tabung. Nah, langkah pertama, anak-anak si Mikaela, ya, ditanyakan tidak di depan umum, ya, karena depan umum menjatuhkan harga dirinya, ya. Kita panggil di dalam ruangan, ya. Kemudian ditanyakan kenapa tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas kelompok. Kemudian ditanyakan alasannya. Ya tadi sudah dikatakan bu guru bukan manusia, ya. Menstabilkan identitas dulu, ya. Menstabilkan identitas anak yang salah, ya. Kemudian validasi identitas, ya. Validasi, ya. Tidak diulangi lagi, akhirnya kepada keyakinan kelas. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Solusi ke depan, ya. Ini sama, ya, kasus yang kedua juga tentang tidak mengatain orang tua, ya. Ya, ini juga, ya, kasus kedua apa-apa juga, ya. Ya, ini adalah contoh restitusi. Selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, agama, bahasa maupun agama budaya, ya. Nah, keyakinan kelas ini dibentuk dengan kesepakatan guru dan murid. Nah, pertama tahapannya lihat daftar kebajikan. Nah, daftar kebajikan ini bisa dilihat dari profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian tentukan nilai kebajikan mana yang ingin kita jadikan perhatian utama di dalam kelas, ya, sebagai curah pendapat, memberikan pendapat guru dan murid, ya. Kemudian sempurnakan beberapa daftar kebajikan utama, kemudian buatlah poster. Nah ini, ya. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi kita supaya kelas kita tertib, ya, anak dengan anak-anak dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kira-kira ada 5, ya, jangan banyak-banyak, jadi ya Bapak Ibu ada 5, paling banyak 5, ya. Jadi pertama, murid dipersilakan untuk mencurahkan pendapatnya terlebih dahulu, ya. Misalnya si A, ya.
Jadi kamu ingin kelas seperti apa? Saya ingin kelas yang bersih Bu. Terus Lina ingin kelas seperti apa? Saya ingin kelas yang bebas masker. Bebas masker belum. Kemudian Ami, kamu ingin kelas seperti apa? Umpama kelasnya ingin kelas yang tertib, ya. Tuh. Nah, kemudian dicatat masukannya dari masing-masing anak. Baru disusun keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini bisa ditinjau, ya. Apakah 1 semester, 1 tahun, ya. Ini contoh keyakinan kelas 6B yang sudah dibuat. Pertama, hadir tepat waktu. Kemudian saling menghormati. Jadi dengan keyakinan kelas ini, anak-anak hadir tepat waktu, ya. Kemarin sudah disepakati 10 menit sebelumnya sudah hadir. Jadi tidak ada yang telat, ya. Kemudian saling menghormati satu dengan yang lain, tidak main kata-kata orang tua atau mengembalikan barang yang bukan miliknya, ya. Kemudian juga menjaga kebersihan kelas. Nah, itu 3 berjalan dengan baik. Menerapkan 5S. Kemudian mendengarkan guru saat pelajaran. Nah, ini contohnya, ya, menentukan keyakinan kelas 6B, ya. Nah, sudah saya lakukan di kelas. Memberikan pendapatnya masing-masing kelas masing-masing anak inginnya seperti apa kelas yang mereka dambakan, ya. Nah, selanjutnya setelah itu mereka tulis masing-masing, ya. Setelah menulis kemudian nempel, ya. Semua anak berpartisipasi memberikan pendapatnya, dan ini pada maju, ya. Menempelkan hasil pekerjaannya, ya. Ya. Nah, semuanya, ya. Kalau sudah pendapat-pendapat anak-anak itu kita rangkum, ya. Kita rangkum atau kita ringkas menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang sudah kita sepakati bersama guru dengan murid. Jadi anak-anak ini menentukan kelas seperti apa.
kelas. Kemudian juga menerapkan 5S dan mendengarkan guru saat pelajaran. Ya, itulah pendampingan kelas dari kami. Setelah itu ya nanti dibacakan. Anak-anak menandatanganinya ya. Menandatanganinya sebagai kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Kan ditulis akhirnya di lampu ada 5 ya. Kemudian masing-masing siswa menandatangani. Nah, berarti mereka sepakat bahwa itu adalah kesepakatan bersama, bukan kehendak guru atau bapak guru ya. Nah, inilah yang jadi konsekuensi kelas kita ya. Jadi ini buat aturan kelas ya. Ya ini mungkin budaya disiplin yang dilakukan di kelas. Ya, pembentukan budaya disiplin yang dilakukan di kelas. Ya, selanjutnya diserahkan lagi kepada Bapak Moderator untuk sesi belajar. Silakan Pak. Tepuk jawab. Mantap, seperti Budian mantap. Ya, mantap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Budian tadi menjadi sebuah bagian sendiri buat kita dan bisa kita laksanakan, bisa kita ambil nilai positif. Jadi dari teman-teman guru sekalian ada yang mau ditanyakan, silakan. Hanya ada 2 pertanyaan saja. Silakan yang mau bertanya, ada bonus hadiah nasi kotak. Enggak ada. Silakan. Bu Sugi? Ya ada. Silakan Bu Sugi. Posisi kontrol manajer bagi saya terkesan sangat mudah untuk menangani anak dewasa ini. Bagaimana solusinya? Ya, silakan Pak. Silakan Bu Dian. Ya. Ya baik, memang kalau kita lihat pelajaran itu ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah posisi kontrol yang paling bagus ya. Walaupun terkesan lemah, memang pembelajaran kita saat ini dituntut untuk sesuai dengan pendidikan belajar dengan kontrol ya. Jadi bahwa guru itu lebih memanusiakan anak-anak ya seperti dulu kalau anak-anak salah hukum baik itu secara verbal maupun fisik. Kita masih ingat betapa kita dulu sekolah ya terlambat dulu apa menteri lapangan arif ya. Tapi sekarang dengan ditemukannya teori-teori ini, terutama teori 5 posisi kontrol dan yang terbaik manajer, itu mau nggak mau ya memang kita sebagai guru menerima hal-hal perubahan-perubahan yang baik ya. Walaupun mungkin Islam itu kurang dekat pada anak, tapi itulah yang kita dewasa ini supaya anak-anak diperlakukan dengan lebih baik lagi dan lebih manusiawi seperti itu. Saya Bu. Ya Pak, silakan. Saya menjadi guru dari tahun 1985 sampai dengan sekarang. Nah, sekarang ini saya baru mendengar yang namanya guru penggerak. Apa sih guru penggerak itu dan bagaimana ke depannya? Makasih Bu. Ya, terus. Ya. Jadi guru penggerak ini Bapak Ibu merupakan salah satu program dari pemerintah untuk membuat guru lebih berkembang lagi, berkembang. Nah, kedepannya guru penggerak mempunyai perannya ya diantaranya pemimpin pembelajaran dalam arti
baik lagi. Ya. Kemudian juga sebagai penggerak komunitas belajar. Nah ini mungkin nanti ke depannya memang guru penggerak harus ada semacam kelompok kerja guru. Jadi diharapkan memang harus aktif seperti itu. Ya, ya mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Susilo dan Bu Sudi yang sudah bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bu. Kita berikan aplaus buat Budi yang sudah dan sukses, mantap buat Budi. Amin. Kita cukupkan dengan baca hamdan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang supportnya. Betul, Mas Diano. Masih selamat dulu. Mudah-mudahan sukses. Kalau maju besok tahun depan.